على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para tuan guru, yang saya muliakan, yang saya hormati segenap jajaran daripada anggota pemerintahan, yang saya hormati, yang saya cintai, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita nikmat, yaitu adalah nikmat lisan yang selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat lisan yang selalu menyebut daripada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mungkin sekarang khusyuk, mendengar ceramah khusyuk. Tapi satu yang perlu kita ketahui, yang perlu kita hadirkan hati kita, yang perlu kita lebih khusyuk lagi adalah ketika kita membaca daripada maulid. Ketika kita membaca daripada maulid, entah itu maulid habsyi, entah itu maulid riba, apapun maulidnya, maka sepatutnya kita lebih khusyuk di dalam mendengarkan daripada maulid itu. Andai kata kita ingin berbicara dengan sebelah kita, kita tahan terlebih dahulu. Kita bayangkan yang kita baca ini sejarahnya siapa? Yang kita baca adalah sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi insyaallah adalah orang yang ikhlas di dalam mengutip daripada sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya yang ceramah belum tentu ikhlas. Tapi kalau beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengarang maulidnya Nabi Muhammad ikhlas, tanda ikhlasnya beliau adalah kita baca sampai detik ini. Maka dari itu kalau diadakan perayaan maulid jangan bicara. Kalau diadakan perayaan maulid jangan bicara. Ini yang sedang dibaca maulidnya Rasulullah. Yang sedang dibaca adalah manaqibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita tanya kenapa hati kita tidak bisa hadir ketika dibacakan maulidnya Rasulullah, jawabannya adalah satu. Kita belum mengenal siapa Rasulullah. Kita belum mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kemuliaan oleh Allah, mendapatkan keistimewaan daripada Allah, daripada penciptaannya, daripada akhlaknya yang dimiliki oleh beliau, semuanya istimewa. Semua yang di dalam diri Rasulullah adalah sempurna. Sampai-sampai kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau dijuluki basyarun la kal basyar. Beliau manusia, tapi seakan-akan beliau bukanlah manusia. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya beliau kepada kita sebagai umatnya luar biasa. Kita umat yang jauh daripada beliau. 1400 tahun lamanya beliau dari kita, tapi beliau telah mencintai kita umat akhir zaman. Semua dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mengetahui nama-nama kita beserta orang-orang tua kita. Kalau kita tanya bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kita bersama dengan orang tua kita, setiap minggu amal kita disodorkan kepada Rasulullah. Setiap minggu amal kita dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini adalah amalan fulan bin fulan. Sebelum malaikat menyampaikan kepada Allah, terlebih dahulu dicegat oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, ini amalannya fulan bin fulan.
Sehingga tidak ada orang yang lebih mengenal kita daripada Rasulullah SAW. Seorang atasan saja belum tentu mengenal siapa kita. Bos kita saja belum tentu mengenal siapa nama kita atau nama atasan, nama daripada abah kita. Tapi Rasulullah SAW mengenal kita bersama dengan nama orang tua kita, mengetahui bagaimana amal kita. Andai kata dibaca oleh beliau adalah amal kejelekan, Rasulullah menangis, Rasulullah sedih, karena takut jika ada di antara salah satu umatnya yang memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau beliau melihat daripada amal-amal kita adalah amal yang baik, Nabi Muhammad SAW senang. Malam hari ini kita berzikir, malam hari ini kita mengenang daripada maulidnya Nabi Muhammad SAW, maka gunakan kesempatan ini. Ini adalah tempat, waktu yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Yang punya hajat, hadirkan hajatnya, Allah kabulkan daripada hajatnya. Tapi jangan minta hajat yang terlalu remeh, hajat dunia. Jangan minta hajat supaya sugih. Jangan minta supaya punya rumah mewah, itu nomor sekian. Tapi minta supaya didekatkan hati kita dengan Rasulullah. Minta didekatkan hati kita cinta kepada Rasulullah. Minta supaya kita itu bisa mengorbankan apa yang kita miliki hanya untuk Rasulullah SAW. Itu yang sesuatu yang kita minta sepatutnya. Kalau rezeki daripada harta itu bisa jadi fitnah. Kalau rezeki, harta yang kita kumpulkan, rumah yang kita kumpulkan itu bisa jadi fitnah terhadap kita. Tapi kalau cinta kepada Rasulullah, dengan sebab cinta kita kepada Rasulullah, kita akan manfaatkan harta kita untuk perjuangan Rasulullah. Dengan apa kita memperjuangkan perjuangan Rasulullah? Membantu perjuangan Rasulullah. Banyak umatnya Rasulullah yang sedang kelaparan. Banyak umatnya Rasulullah SAW yang tidak mengenal siapa Nabi Muhammad, tarik mereka. Gunakan harta kita untuk memanggil mereka. Gunakan harta kita untuk memanggil mereka untuk menghadiri majlis-majlis yang semacam ini. Meskipun terlebih dahulu kita harus memberikan mereka daripada hadiah. Itulah namanya cinta kepada Rasulullah. Sekarang kita tanya, apakah ada rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW? Apakah ketika disebutkan Rasulullah di dalam hati kita ada getaran, ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin bermimpi Rasulullah, ingin melihat Rasulullah SAW? Tanyakan itu di dalam hati kita. Jadikan cerita-cerita para sahabat, jadikan cerita-cerita para sahabiah, para wanita-wanita yang hebat, para lelaki-lelaki yang hebat yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah? Bagaimana rindu mereka kepada Rasulullah? Bagaimana mereka mengorbankan segalanya, tidak meremehkan perkara tentang Rasulullah, bahkan tentang keluarga pun mereka korbankan asalkan Rasulullah SAW sehat. Sebagaimana yang terjadi suatu saat Rasulullah SAW berperang. Tiba-tiba terdengar bahwasanya Rasulullah SAW telah terbunuh. Semua pecinta Rasulullah menjerit. Semua yang cinta kepada Rasulullah menangis. Sehingga ada satu wanita yang ketika terlihat atau mendengar bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal, mendatangi medan perang, mencari Rasulullah SAW. Di jalan ada orang menyampaikan, wahai wanita, ini ayahmu meninggal. Tidak dihiraukan oleh dia. Datang lagi, jalan lagi, dikatakan lagi, wahai wanita, ini anakmu meninggal. Tidak dihiraukan oleh dia. Ini saudaramu meninggal, ini suamimu meninggal. Tidak dihiraukan oleh dia. Yang ditanyakan oleh wanita tersebut adalah satu, bagaimana keadaan kekasihku Rasulullah? Bagaimana keadaan kecintaanku Rasulullah SAW? Sehingga dijawab, adapun kekasihmu Rasulullah SAW, beliau dalam keadaan sehat, berada di hadapan mataku. Langsung beliau sampaikan Rasulullah SAW, dipegang bajunya, dan beliau katakan, ya Rasulullah, semua musibah yang aku alami, asalkan engkau sehat ya Rasulullah, itu semua remeh bagiku. Karena apa? Cinta kepada Rasulullah. Karena sudah rindu kepada Rasulullah. Dan insya Allah seorang sahabiah ini mendapatkan daripada sabdanya Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
Tidaklah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kalian mencintai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi daripada cinta kalian kepada diri kalian, melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian, melebihi cinta kalian kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Baru kalau kita sudah beriman kepada Allah, berarti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk lebih mengenal lagi siapa Nabi Muhammad. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Manusia yang mengorbankan hartanya beserta keluarganya, juga mengorbankan hartanya hanya untuk kepentingan umatnya. Nabi Muhammad tidak pernah serakah terhadap harta. Sayyidatuna Khadijah malam pertama beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hartaku adalah hartamu ya Rasulullah." Harta tersebut digunakan oleh Rasulullah untuk keperluan dakwah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan harta tersebut untuk kepentingan pribadi beliau. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam lebih banyak menghabiskan hartanya untuk kepentingan daripada umatnya, untuk kepentingan daripada maslahat agamanya, untuk kepentingan daripada kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang bukanlah seorang pecundang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berperang, beliau berada di dalam barisan yang menyerang kepada golongan musuh. Berapa banyak kita dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti. Kita pernah dengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah terkena tombak, sehingga tombak tersebut menancap ke dalam pipinya. Sehingga sahabat-sahabat yang mencintai Rasulullah berusaha untuk mengeluarkan topi perang Rasulullah yang ketika itu menancap di pipi Rasulullah. Sahabat-sahabat para pecinta Rasulullah berusaha mengeluarkan, sehingga ada salah satu sahabat yang mengorbankan daripada giginya, digigit daripada topi perang tersebut sampai patah. Namun beliau tidak kapok. Beliau tidak berhenti sampai situ, digigit lagi sampai patah lagi giginya. Digigit lagi sampai terlepas daripada topi perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa beliau rela melakukan hal yang sedemikian? Mengapa beliau rela untuk mengorbankan giginya? Tidak lain dan tidak bukan karena cinta sudah ada di dalam hatinya. Karena kerinduan kepada Rasulullah, karena ingin melihat Rasulullah sehat. Sampai mereka itu mengatakan kepada Rasulullah, "Fidaka ruhi tsumma abi wa ummi ya Rasulullah." Aku korbankan nyawa kedua orang tuaku hanya untuk Engkau ya Rasulullah. Inilah para pecinta. Tapi kalau kita belum mengenal siapa Nabi Muhammad, kita tidak mungkin ada pengorbanan kepada beliau. Seorang suami rela bekerja capek-capek cari nafkah kepada istrinya, cari nafkah kepada anaknya, untuk anaknya. Sekarang kalau tanya kepada mereka, apa alasannya? Alasannya satu, cinta kepada mereka. Sehingga kalau kita mau mengorbankan harta kita, mau mengorbankan tenaga kita, mau mengorbankan waktu kita untuk Rasulullah, terlebih dahulu kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara. Termasuk daripada salah satu caranya adalah kita dengarkan daripada sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur-syukur kita lahir, syukur-syukur kita pada saat ini umatnya Rasulullah. Nabi Allah Musa ketika melihat di Lauhul Mahfuz, di situ ada tertulis Al-Ummah Ahmadiyah atau Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapa umat ini ya Allah? Kau dimuliakan, ditulis rela terhadap pemberianku meskipun sedikit, sehingga aku rela kepada mereka meskipun amal mereka sedikit. Ya Allah, aku melihat di Lauhul Mahfuz, ya Allah, ada nanti orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar, wajah mereka terang benderang. Siapa mereka ya Allah? Jadikanlah mereka umatku ya Allah." Maka kata Allah, itu adalah umatnya Muhammad. Ya Allah, aku melihat ya Allah, di Lauhul Mahfuz ya Allah, ada daripada golongan orang yang tanah mereka dijadikan tanah suci, dijadikan masjid, sehingga mereka beribadah di dalamnya. Jadikan itu umatku ya Allah. Maka kata Allah, itu adalah umatnya Muhammad. Ya Allah, aku melihat di Lauhul Mahfuz ya Allah, banyak di antara umat yang ketika siang hari mereka berpuasa dan tidaklah mereka berbuka daripada puasa mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni daripada dosa-dosanya. Jadikan mereka adalah umatku ya Allah.
Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah umatnya Muhammad. Begitu istimewa. Al-Imam Busiri mengatakan di dalam burdahnya, bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan sebaik-baiknya Rasul, kita menjadi umat yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Sampai-sampai Nabi Allah Musa membaca lagi di dalam Mahfud, ternyata di situ ada tulisan, ada umat yang pertama kali memasuki surganya Allah. Ada umat yang pertama kali merasakan kenikmatan surga. Padahal umat tersebut adalah umat yang terakhir. Kata Nabi Allah Musa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk daripada nabi mereka. Jadikanlah mereka daripada umat ya Allah. Maka dikatakan oleh Allah, tidak, mereka adalah umatnya Muhammad. Sekarang kita bayangkan. Sekarang kita fikirkan. Apa tanda syukur kita kepada Allah yang telah menjadikan kita sebagai umatnya Muhammad, umatnya Nabi Muhammad? Apa tanda syukur kita kepada Allah? Apa tanda syukur kita untuk mengenang daripada jasa-jasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengorbankan segalanya hanya untuk kita? Bahkan cintanya kepada kita luar biasa. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, wallahi inni la arhamukum rahmatan asyad min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum la anfusikum. Demi Allah, aku ini cinta kepada kalian, kata Nabi Muhammad, melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian, melebihi cinta kalian kepada diri kalian. Nabi Muhammad cinta kepada kita, dan dibuktikan oleh beliau dalam sabda beliau lainnya, wallahi la yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu alamha fi qalbi. Demi Allah, andai kata ada salah satu di antara kalian yang kakinya tertusuk duri, demi Allah aku merasakan sakit tersebut di dalam hatiku. Bagaimana hancurnya Nabi Muhammad jika ada di antara kita yang masuk di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Duri saja beliau tidak rela. Duri saja beliau merasakannya. Akan tetapi bagaimana jika Nabi Muhammad melihat kita memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Wal'iyadu billah min dzalik. Tapi jadikan kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah min dzalik. Senangkan Nabi Muhammad. Senangkan Nabi Muhammad dengan apapun yang kita miliki. Jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih kepada kita. Terus tambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Tambah kerinduan kita kepada Rasulullah. Dengarkan daripada sejarah-sejarah Rasulullah. Dengarkan bagaimana sejarah-sejarah sahabat mencintai Rasulullah. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana daripada sahabat Julaibib. Bagaimana sahabat Abu Bakar, bagaimana sahabat Umar, bagaimana Sayyidina Utsman, bagaimana Sayyidina Ali, mereka semua pecinta Rasulullah. Sahabat Julaibib adalah seorang sahabat yang wajahnya tidak rupawan. Sahabat Julaibib bukanlah orang yang ganteng dan rupawan. Beliau sudah lama ingin menikah, namun Rasulullah SAW suatu saat melihat beliau. Wahai Julaibib, menikahlah. Sampai 3 hari beliau mengatakan kepada sahabat Julaibib, wahai Julaibib, menikahlah. Siapa ya Rasulullah yang mau menikah dengan aku ya Rasulullah? Sehingga ketika itu Rasulullah yang menggandeng tangan Julaibib untuk mendatangi daripada seorang wanita, melamarkan daripada wanita tersebut kepada Julaibib. Sehingga dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada seorang wanita. Ketika itu orang tuanya mengatakan senang. Mereka berpikir bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan melamar daripada anak mereka. Tapi Rasulullah mengatakan, aku tidak menikahi daripada putrimu, tapi yang aku nikahkan dengan putrimu adalah Julaibib. Sehingga mereka berpikir lagi hendak menolak daripada sahabat Julaibib. Tapi bagaimana seorang wanita yang salehah mengatakan kepada ayah dan ibunya, wahai ayah, ini adalah perintah Rasulullah, maka izinkan aku menikah dengan Julaibib. Dinikahkan oleh Rasulullah SAW malam hari daripada malam pernikahannya. Ketika datang seruan perang, Julaibib tidak ingin merasakan daripada hari
bahagianya. Tapi beliau ketika mendengar daripada seruan perang, beliau tinggalkan kenikmatan dunia. Beliau bergegas menuju perang bersama dengan Rasulullah sehingga beliau syahid di dalam peperangan. Kenapa Julaibib rela meninggalkan daripada apa yang telah dia dapatkan yang lama beliau menanti daripada pernikahan tersebut? Karena cinta dalam hatinya kepada Rasulullah. Karena ada cinta kepada Rasulullah, sehingga urusan dunia nanti yang dikedepankan oleh beliau adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ada satu hadis yang menjadikan sahabat-sahabatnya Rasulullah bangga. Ada satu hadis yang menjadikan sahabat-sahabatnya Rasulullah, menjadikan umatnya Rasulullah sampai detik ini menjadikan mereka bangga, yaitu adalah satu saat ketika Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah khutbahnya ada seorang badui. Seorang badui adalah orang yang tidak memiliki ilmu atau awam di dalam ilmu. Tiba-tiba berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi?" Ini sahabat-sahabat heran. Ini orang kok berani-beraninya tanya tentang kiamat. Kiamat ini bukan perkara yang enteng. Kiamat ini adalah perkara yang menakutkan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Fama a'adatka laha?" Apa yang telah engkau persiapkan dengan hari kiamat tersebut? Dikatakan oleh seorang badui tersebut, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki amalan yang banyak. Aku tidak memiliki salat yang banyak. Namun ya Rasulullah, ketahuilah, di dalam hatiku ada cinta kepada Allah dan di dalam hatiku ada kecintaan kepada Rasulullah SAW, kepada engkau ya Rasulullah." Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, "Al-mar'u ma'man ahab." Seseorang akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka sahabat Anas bin Malik mengatakan, "Wallah, ma farihna ba'dal Islam illa bihadzal hadis." Demi Allah, tidaklah ada sesuatu yang lebih menggembirakan kami setelah kami memasuki agama Islam kecuali ketika kami mendengarkan daripada hadis ini, yaitu adalah siapa yang mencintai Nabi Muhammad akan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad nanti di surganya Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan termasuk daripada orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan kita dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita buktikan rasa cinta itu kepada Nabi Muhammad. Jangan ada rasa cinta itu hanya di lisan saja. Jangan rasa cinta itu hanya ada di lisan saja tanpa ada pengamalan di dalam diri kita. Tapi buktikan kepada Nabi Muhammad. Buktikan dengan perilaku kita. Buktikan dengan amal-amal kita bahwasanya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak cara-caranya untuk menggembirakan Nabi Muhammad. Sekarang banyak di antara umatnya Nabi Muhammad yang belum mengenal apa itu syariat. Banyak di antara umatnya Nabi Muhammad yang belum mengenal apa itu salat. Banyak di antara umatnya Nabi Muhammad yang belum mengenal bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarik mereka. Ajak mereka untuk melakukan ibadah. Ajak mereka untuk melakukan salat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah sesuatu yang menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak gampang-gampang untuk menyebarkan daripada agama ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mudah ketika beliau berjuang untuk mensyiarkan agama ini, tapi beliau bersusah payah. Maka dari itu kita hargai apa daripada usaha daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kita hargai perjuangan beliau, kita hargai pengorbanan beliau. Dengan harapan Nabi Muhammad SAW mau menganggap kita sebagai umatnya. Pelajari, kenal lebih dekat lagi siapa Nabi Muhammad. Kenal lebih dekat lagi siapa Rasulullah SAW yang setiap hariannya adalah beliau yang selalu menebarkan daripada akhlak-akhlak kebaikan. Sekarang kita pelajari bagaimana fisik Nabi Muhammad. Atau kita terjemahkan sedikit daripada fasal Maulid Al-Habsyi tadi yang kita baca, walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Dan sungguh telah tersifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan budi pekerti, dengan akhlak-akhlak yang baik. Bima tadhiku an kitabatihi butunul awraq. Yang mana kalau kita tulis daripada akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad, kalau kita tulis daripada kesempurnaannya Nabi Muhammad, maka kertas-kertas yang ada di muka bumi ini, maka tinta yang ada di muka bumi ini akan habis untuk mencatat daripada Nabi Muhammad, dan sedikit pun
sifat Nabi Muhammad SAW belum tersifati secara sempurna. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna daripada akhlaknya. Yang paling sempurna daripada penciptaannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang rupawan. Kalau dulu Nabi Allah Yusuf ketika diperlewatkan oleh Sayyidatuna Zulaikha, diperlihatkan kepada wanita-wanita yang melihat daripada Sayyidina Yusuf memotong daripada jari-jari mereka. Bagaimana jika Allah tampakkan ketampanan Rasulullah, maka mereka akan meninggal karena tidak kuat daripada melihat ketampanannya Rasulullah SAW. Tapi Allah tutup kemuliaan Rasulullah. Allah tutup daripada ketampanan Rasulullah. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlaknya sampai dipuji di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh dalam budi pekerti yang agung. Itulah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita yang muji Nabi Muhammad itu biasa. Kalau kita yang muji Nabi Muhammad itu adalah biasa. Lisan kita masih lisan yang sering bermaksiat kepada Allah. Lisan kita mungkin masih lisan yang sering menggunjing daripada saudara kita. Tapi yang memuji Nabi Muhammad adalah Allah, penciptanya Allah. Siapa yang menciptakan Nabi Muhammad? Allah. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, Allah berikan kemuliaan terhadap sesuatu apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Pernah satu kayu yang biasanya kayu tersebut dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai mimbarnya, atau digunakan oleh beliau sebagai tongkat khutbah beliau. Suatu saat sahabat-sahabat Rasulullah SAW menggantikan mimbar tersebut dengan mimbar yang lainnya, sehingga Rasulullah SAW ketika berkhutbah di mimbar yang baru terdengar suara tangisan yang kencang, sehingga para hadirin yang di hadapan Rasulullah SAW ketika itu terheran-heran. Dari mana asal suara tangisan ini? Dari mana asal suara daripada tangisan ini? Dicari, ternyata itu dari sebongkah kayu yang ditinggal atau dibikinkan baru oleh sahabat-sahabat Rasulullah, sehingga bongkahan kayu tersebut tidak lagi digunakan oleh Rasulullah. Ditenangkan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Rasulullah, kalau engkau mau menjadi mimbarku nanti di surga, maka berhentilah tangisanmu ini. Maka mulai detik itu menangis. Tangisan tersebut terhenti. Kenapa? Mendapatkan jaminan bersama dengan Rasulullah SAW. Mendapatkan jaminan bersama dengan Rasulullah. Sekarang kita tanya, mari kita cari jaminan di dunia. Kita cari jaminan di dunia, yaitu adalah dengan bermimpi Nabi Muhammad. Kita berusaha untuk menggapai daripada anugerah bermimpi Rasulullah SAW. Itu adalah sesuatu yang nikmat. Mudah-mudahan kita yang belum pernah mimpi, Allah berikan kenikmatan bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Wa man ra'ani fil manam fasayaruni fil qiyamah." Barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka sungguh dia telah melihat aku dalam keadaan yang sebenarnya. Fa inna syaitana la yatamathalu bi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang melihat aku di dalam keadaan tidur, kelak nanti dia akan melihat aku di dalam keadaan terjaga. Dan itu ulama berpendapat, itu meskipun detik-detik daripada dicabut nyawa daripada mereka yang telah melihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mimpinya. Terlebih dahulu kita kenali Nabi Muhammad. Kalau kita tidak mengerti bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa bermimpi Nabi Muhammad? Kalau kita belum mengetahui bagaimana biografi Nabi Muhammad, maka bagaimana kita akan mengetahui atau bermimpi Nabi Muhammad SAW? Seringkali mungkin kita pernah merasakan ketika kita sudah lelah memikirkan sesuatu, mungkin pada malam harinya kita bermimpi dengan sesuatu yang kita pikirkan tersebut. Maka dari itu kita pikirkan Nabi Muhammad di setiap hari kita. Kita bayangkan Nabi Muhammad di setiap gerak-gerik kita. Dengan harapan kita nanti malam hari bermimpi Nabi Muhammad SAW. Itulah yang kita harapkan. Senangkan Nabi Muhammad, kuatkan iman kita, tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, tingkatkan kerinduan kita kepada Rasulullah,
tingkatkan mahabbah kita kepada Rasulullah sebagaimana sahabat-sahabatnya Rasulullah telah mencintai Nabi Muhammad, maka jadikan cerita-cerita mereka yang mencintai Rasulullah SAW sebagai sarana bagi kita untuk juga mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berkumpul di majlis ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk daripada pecintanya Rasulullah. Mudah-mudahan kita berkumpul di majlis ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk daripada orang-orang yang mengorbankan daripada apa yang mereka miliki hanya untuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita berkumpul di majlis ini termasuk daripada orang-orang yang digembirakan oleh Rasulullah, disenangi oleh Rasulullah, dibanggakan oleh Rasulullah, mendapatkan kemuliaan, bermimpi Rasulullah, melihat Rasulullah SAW, dan harapan terakhir yaitu adalah tidaklah kita meninggal kecuali kita memandang wajah Rasulullah. Ketika meninggal, Rasulullah hadir di hadapan kita, Rasulullah senang melihat kita, Rasulullah ridha kepada kita, Rasulullah gembira kepada kita, sehingga kita mengetahui bahwasanya daripada akhir hayat kita adalah akhir hayat yang husnul khatimah. Akhir hayat yang husnul khatimah, akhir hayat yang husnul khatimah. Hakadha minni wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.